Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iza nasahu lillahi wa rasulih. Kalau mereka ikhlas diam, tidak mempengaruhi orang, tidak provokasi orang. Yang menjadi masalah kalau tidak pergi lalu provokasi. Jam teman kota lo, jam teman kota, nanti lo, jauh itu lo, mati kota lo, anu itu lo, tolo mentong kota lo. Ini yang begini Pak, provokator. Dan sudah ada sejak zaman Perang Tabuk ini. Kasus Perang Tabuk Pak mengungkap sebagian tipe-tipe manusia hari ini. Ya. Kalau Anda tidak pergi karena uzur, jangan SMS orang, jangan pengaruhi orang. Itu disebut dengan iza nasahu lillahi wa rasuli. Tidak pergiannya diam, tidak mempengaruhi orang. Nah, ini di sini banyak mempengaruhi. Suatu saat Pak suatu saat kita punya hajatan di tengah umat, ya, termasuk kalau ada hajatan besar di tengah persyarikatan kita atau organisasi kita atau komunitas kita, ya, ada yang suka memang hobinya minta izin, pintar bikin alasan, ya. Dan ada tidak punya alasan, tapi karena beratnya susah nak sampaikan. Ini nanti Pak, ada 4 sahabat yang diboikot kan? Dan di sinilah fikih nanti keluar, fikih hijr Pak, fikih memboikot. Siapa? Salah satunya Ka'b bin Malik. 4 sahabat nanti diboikot oleh Nabi di sini. Nabi tidak temani bicara selama 40 hari. Dan dia mengatakan tidak ada yang paling tersiksa dalam diriku melebihi, inilah hukuman yang paling berat bagi saya. Nabi tidak bicara sama saya, sahabat tidak ada bicara sama saya. Seperti bumi ini sempit bagi saya karena tidak ada orang temani saya. Aja nanti Pak ada fikih memboikot itu ada syarat-syaratnya. Dia tidak pergi sama Nabi, tidak juga sampaikan ke saya bilang, saya tidak mau juga bohong sama Nabi, saya lebih saya, tapi saya tidak pergi. Ini Nabi boikot, Nabi bombe Pak. Bolehkah membombe? Boleh, tapi harus punya syarat. Boleh suami bombe istri boleh, syarat harus berlaku. Bisa suami bombe istri bisa. 1, tidak boleh suami membombe istri kalau suami tinggal di mertuata, berarti rumahnya istri. Yang kau bombe Pak, tidak mempan. Dia bilang bombe Pak. Kau yang kusuruh pulang. Kalau rumah tak kita yang bikin, kita yang kerja, kita yang hasilkan, bisa. Boikot bisa. Kalau Anda tidak boleh boikot itu yang kecil kepada yang besar Pak, tidak mempan itu boikot. Guru boikot siswa ada syaratnya, boleh Pak. Salah satu metode merubah perilaku siswa itu diboikot oleh guru. Ada metode. Dan saya pernah Pak perlakukan ini sama siswa. Si fulan ini kita atur strategi. Si fulan kita mau perbaiki, jangan ada yang temani ngomong, jangan temani bergaul. Bisa berubah Pak, tapi harus di atas ilmu. Ada ilmu boikot. Kalau bombe sembarang tidak boleh Pak, tidak boleh. Nabi boikot 40 hari, salah satunya karena tidak pergi di perang Tabuk ini. Saya lanjut terlalu lama di sini. Ada juga waqa'adal ladzina kazzabullaha wa rasulah.
Ada yang cuma duduk-duduk santai menonton, tidak punya pergerakan sedikit pun, tidak ada dukungan sedikit pun mensupport dakwah Rasulullah, terutama mobilisasi pasukan ke Tabuk. Tidak ada, Pak. Ini dihukumi oleh Allah, alladzina kafaru minhum, sama dengan posisi orang kafir seperti ini. Duduk-duduk santai, Pak. Kadang-kadang, Pak, mendukung kekafiran meskipun dia tidak masuk pada kafir disamakan juga ke situ. Apalagi dia memang alladzina kafaru minhum. Apa ancamannya? Sama dengan ancamannya di sisi Allah, azabun alim, azab yang pedih. Ini cuek dengan pasukan Nabi SAW, tidak ada Pak sedikit. Dia akan mendapatkan azabun alim. Nah, semoga kita tidak masuk. Allah kecualikan laisa ala duafa, tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya, tidak kena azabun alim, tidak kena azab kepada siapa? Satu, ala duafa, orang yang duafa. Jamak ini dari kata daifun. Duafa, siapa ini? Siapa ini duafa? Orang yang sudah lanjut usia. Siapa lagi? Anak-anak. Siapa lagi? Perempuan. Siapa lagi? Orang lumpuh. Siapa lagi? Orang buta. Siapa lagi? Semua yang tidak bisa pergi karena kelemahan keadaan dirinya, itu tidak kena ancaman azabun alim meskipun tidak pergi berperang. Ada alasan syar'inya. Lumpuh, tidak bisa diajak pergi perang. Buta, perempuan, nenek-nenek, tidak bisa. Jadi kalau suka minta izin, sama dengan perempuan, sama dengan nenek-nenek, sama dengan lumpuh. Setiap ada kegiatan minta izin, Saya bilang Anda ini orang duafa, lemah dan melemahkan dirinya. Tapi kalau betul-betul lemah, Pak, biar tidak minta izin. Kemudian siapa lagi? Wa alal marda, yang sakit. Yang sakit, Pak, sakit betulan, fisik betul. Jangan cuma influenza, minta izin tidak ikut. Hanya sakit sedikit, dia memperparah dirinya sendiri. Ini alal marda, sakit fisik. Ya sakit sementara ini, bisa kelihatan ini. Wa alal marda, mungkin betul masuk rumah sakit. Wa alal ladzina la yajiduna ma yunfikun. Yang ketiga ini, mereka terhadap orang yang tidak punya kemampuan untuk membiayai perjalanannya. Miskin, mau pergi tapi tidak ada kendaraan. Tidak kendaraan, Pak. Tidak ada yang bisa tumpangi untuk perjalanan 800 kilo, butuh alat bantu. Dan sinilah Utsman bin Affan, Pak, dengan Abu Bakar yang menyerahkan itu 500 ekor unta lengkap dengan pasukannya. Itu Utsman, Pak. Jadi kita ini butuh Utsman yang tidak lagi berpikiran untuk dirinya. Orang kaya yang hadir di tengah umat, dibutuhkan dia hadir. 2 kali itu Utsman membeli surga. Salah satunya di perang Tabuk, yang kedua pada saat membeli sumur Yahudi. Kita butuh ini, Pak, orang-orang kaya ini yang mensuplai mobil, mensuplai kendaraan, mensuplai transport. Ini, tapi ini mereka tidak dapat. Kenapa tidak ada kendaraan? Dimaklumi, Pak, 3 ya. 3 ini tidak diancam bersalah. Yang 3 ini syaratnya apa? Iza nasahu lillahi wa rasuli. Syaratnya yang 3 ini, satu tadi siapa? Lemah, sakit, orang yang tidak punya apa?
tidak punya kendaraan. Cuma syaratnya apa? Apabila mereka itu berlaku ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya memang tidak pergi semata-mata itu, dan jangan mempengaruhi orang. Jangan tidak pergi tapi SMS orang, datangi orang. Jangan kau pergi tolong. Ini tidak termasuk ini. Dia termasuk orang berdosa meskipun tidak pergi dan pengaruh orang. Betul-betul tidak pergi, karena itu diam dia, Pak. Dia memberi nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Dan disinilah Nabi keluarkan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Ini nih kepada siapa? Lillahi wali rasuli wali kitabi wali aimmatil mu'minin wa ammatuhum. 5 Nabi sebutkan waktu itu. Salah satunya Allah, Rasulnya, kitabnya, ya kaum muslimin dan pemimpin. 5. Nah, yang 3 inilah Allah katakan ma 'alal muhsinina min sabil. Jangan salahkan ini yang 3 ini. Jangan salahkan ini yang 3, yang lemah. Dia mau, yang sakit, yang mau pergi tapi tidak ada, jangan salahkan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Allah tidak salahkan ini, Pak. Inilah yang Nabi ucapkan ketika pulang. Kata Nabi SAW, inna aqwaman halfana bil Madinah. Sungguh banyak di Madinah ini yang di belakang kita, yang kita tidak pergi. Masa parana tidak pergi bersama kita. Masalakna kita tidak, dia tidak melewati yamin jibal dari gunung-gunung, alwadi, lembah-lembah, walakin akan tetapi ma'ana ajruna, dia bersama dengan pahala-pahala di sisi Allah. Dia tidak pergi, Pak, tapi bersama dengan kita sisi pahala, li'anna bil uzr, karena uzurnya. Dan di sini Nabi membicarakan, Pak, tentang niat pergi berperang tapi karena tidak mampu berperang sama dengan pahala berperang. Niatnya sampai, perbuatannya tidak dilakukan, Pak, pahalanya dapat. Nah, ini suatu saat, Pak, kita sholat duduk di rumah, kita baring di rumah, sendiri mungkin di rumah sakit, tapi tidak pergi berjamaah, tetap dapat pahala berjamaah, Pak. Kapan itu? Syaratnya selama ini kita tidak pernah meninggalkan jamaah, tidak pernah tidak ke masjid, hanya gara-gara sakit sehingga kita tidak pergi masjid. Orang-orang begitu, Pak, niatnya yang membuat dia dapat pahala. Tidak pergi, pahalanya dapat. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil. Jangan menyalahkan lagi. Kalau dilihat ini kan kasuistis, dilihat ini sebabnya, tapi ma 'alal muhsinina min sabil ini adalah lafaznya umum. Lafaz inilah yang kita mau nanti terapkan, mau diterapkan dalam kehidupan kita nanti dalam berbagai kasus, insyaallah.